Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Jamaahnya dari mana ibu? Masya Allah, senang banget ya. Masih di tema kita hari ini yang luar biasa, reuni keluarga di surga. Nah sekarang kita lihat dulu nih, ada sebuah video tayangan lagi tentang istri nempel sama suami kalau ada butuhnya. Emang begitu ya Bu ya? Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Tepuk tangannya mana Bu? Ibu kayak gitu gak Bu? Ada tadi di sini yang komen nih Bang Fadli. Iya. Gimana emang bisa kuat angkat galon Bu? Hah? Bisa. Bisa, berat. Kalau lagi nggak ada suami? Nunggu aja. Nih, coba nih. Coba. Dipaksain dia harus bisa. Bisa kan Bu? Tapi kalau ada suami nggak bisa kan? Emang begitu, Jihan juga gitu katanya. Istrinya Ustadz Syam, ini Masya Allah ya. Tapi gini Ustadz Syam nih, kadang yang namanya keluarga itu ada yang sayang-sayangan, ada yang lagi baikin kalau kita ada butuhnya aja. Nah itu macam-macam ya. Tapi pertanyaannya, apa kita masih bisa bertemu di surga nanti sama orang-orang yang seperti itu, yang ketemu kita atau mungkin baik sama kita, sayang sama kita, cuma kalau ada maunya aja? Nah silakan penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustadz Maulana Usman, para jamaah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu pengen dikasih syafaat atau ngasih syafaat? Yang mana yang lebih enak, dibutuhkan atau membutuhkan? Dibutuhkan. Maka bersyukurlah kalau ada keluarga yang nempel-nempel sama kita, ada butuhnya. Berarti kita adalah orang yang dibutuhkan. Begitu juga nanti insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Berlarian keluarga yang lain. Mana tuh keluargaku, ibu-ibu yang pernah nonton Islam itu Indah dari Ciparah itu, dia bisa kasih syafaat kepada saya. Dicari sama keluarganya. Itu nikmat tidak? Nikmat. Dibandingkan kita yang sibuk cari mana yang bisa selamatin saya, maka berusahalah menjadi orang yang bisa menyelamatkan keluarga yang lain. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ada tuh kata Allah dalam ayatul kursi, Allah berkehendak, punya hak untuk memberikan izin kepada orang memberikan syafaat. Untuk siapa? Siapapun. Untuk keluarga. Dia mah pas ada butuhnya saja datang kepada saya. Nah sekarang paling butuh nih. Kenapa? Sudah di akhirat. Maka jadilah orang yang dibutuhkan, bukan orang yang membutuhkan. Ada doanya juga tuh dari Nabi SAW, minta kekayaan. Maksudnya kekayaan agar mintanya sama Allah saja, Allah semata. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwaka. Ya Allah, bikin aku kaya dengan yang halal saja, tidak dengan yang haram. Bikin aku puas dengan taat saja, bukan dengan maksiat. Ya Allah, bikin aku minta butuh kepadamu saja, bukan kepada selainmu ya Allah. Artinya kalau ada keluarga yang datang pas butuhnya saja, alhamdulillah baik sangka kita, berarti kita orang yang dibutuhkan. Masya Allah, berarti kita punya kelebihan. Mudah-mudahan dibutuhkannya bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat pun dibutuhkan. Amin. Minimal kelebihan berat badan. Iya. Makasih banyak, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Kita lanjut lagi jamaah. Waktunya kita kasih kesempatan lagi jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini dulu ibu, boleh ibu mohon izin maju ke depan. Masya Allah ya. Silakan ibu. Iya, sini aja Bu. Iya, jangan kelewatan. Iya, lewat juga. Iya, nggak boleh Bu. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Bu, namanya siapa? Iya. Ibu Nining dari Ciparai, Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Nining. Masya Allah. Mau nanya sama siapa Ibu Nining? Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tar dulu, orangnya mana Bu?
Ya, udah nggak ada Bu. Nanya sama yang lain aja deh. ada Bu sebelah sini Bu. Silakan Bu. Di kamera ya. Kadang kita suka bilang rindu sama almarhum. Tapi kita nggak pernah berdoa, ngedoain. Apakah nanti kita bisa bertemu di surganya nanti? Itu aja Ibu Nining pertanyaannya. Udah rindu sama orang yang udah meninggal tapi nggak pernah doain. Terus ngarep bertemu lagi di surga. Oke, itu aja Ibu ya. Tepuk tangan buat Ibu Nining ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu megang mic kayak megang obor sih. Ya. Silakan Ustaz. Megang mic itu diginiin Bu. Izin Habib dan Ustaz Sam, berarti Ibu ini bukan penyanyi. Oh iya benar. Baik, apakah akan bertemu keluarga di sorga jikalau dia mengaku rindu tapi tidak mendoakan? Ingat ya, doa itu ada 3. Doa bentuk ucapan, tapi ada doa bentuk perbuatan. Dia tidak berdoa tapi bersedekah untuk almarhum. Dia tidak berdoa tapi melaksanakan pesan-pesan almarhum. Dia tidak berdoa tapi dia memuliakan almarhum, orang yang dicintainya, dengan apa? Menjalin silaturahmi. Maka itu lebih hebat sebenarnya. Ada juga doa dalam bentuk isyarat. Ibu biasa ngadain aul. Ya, peringatan, mengingat, mengenang berpulangnya ke rahmatullah. Tak terasa loh, istri saya sudah mau 7 tahun aulnya. Tak terasa, saya yang rasain. Jamaah, dengerin. Maka kata-kata bisa ketemu, insya Allah bisa ketemu. Yang penting dapat ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah. Makanya doa 1, 2, 3. Doa. Coba diulang. Doa. Sekali lagi. Doa. Bukankah doa itu adalah intinya ibadah? Semua ibadah kita pada intinya mendapatkan doa yang diijabah, bentuk kedekatan kita kepada Allah. Maka ketika orang berdoa, disitulah terlihat keimanannya. Karena tidak akan mungkin ada orang berdoa kalau tidak ada iman di hatinya. Betul. Syarat masuk surga iman. Masya Allah. Itu aja. Iya. Biar banyak amalmu, kalau tidak ada imanmu nggak bakalan. Ya, Masya Allah. Kasihan juga itu yang penemu lampu pijar dan sebagainya, tapi nggak punya iman. Oh iya. Banyak ibadahnya. Dengerin. Iya, saya lagi. Dia suka bersedekah, siapkan rumah di surga, tapi dia tidak ada syahadatnya. Oh ya Allah. Ada rumahnya, orangnya nggak masuk. Oh begitu maksudnya. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi, 1 orang lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya, angkat tangannya dari sebelah sini. Oh ibu yang sebelah sini, boleh ibu, boleh turun ibu, izin. Iya, kasih jalan. Pelan Bu. Ya Allah ibu. Satunya tinggi. Semangat orang ini. Silakan Bu, sebelah sini Bu. Iya. Perkenalkan dirinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaep Irianti dari Ciparai, Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu Jaep ya. Mau nanya sama siapa Ibu? Pak Habib Usman. Pak Habib Usman. Pak, maaf Pak, boleh berdiri Pak. Iya, iya Pak. Mau nanya apa Ibu? Assalamualaikum Pak Habib, apakah kita bisa tahu anggota keluarga kita yang ada di neraka atau di surga? Bagaimana caranya? Terus katanya jika salah satu anggota keluarga kita masuk neraka dan menuntut perbuatan kita, apakah itu bisa jadi penghambat bagi kita? Oh gitu, ya Allah, pertanyaannya dalam banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu, tepuk tangan dong buat ibunya dong. Ibunya nanya, gimana kita tahu kalau saudara kita ada di neraka atau di surga? Kalau kita tahu saudara kita di neraka, berarti ke neraka dulu. Nauzubillah min zalik. Iya, silakan Bi penjelasannya Bi. Fadal, tepuk tangan buat Habib Usman. Ya, khair Bang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
bisa gak kita tahu keluarga kita ini ada di surga ataupun di neraka? Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan tahu kepada penghuni surga. Ini bonus bagi penghuni surga, dikasih tahu sama Allah bahwasanya fulan bin fulan, keluargamu atau saudaramu atau temanmu, orang yang kamu cintai berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Beruntunglah kamu bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi daripada semua apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tempatmu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan nikmatilah apa yang kamu bisa nikmatin di sini. Dan di dalam surga intinya mereka mendapatkan ketenangan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada pertanyaan lagi, ketika udah kumpul nih dalam surganya Allah, terus misalkan ada yang gak masuk surga, ada yang gak masuk surga, mereka ada yang menuntut kita. Apakah ini bisa menjadi penghalang? Apakah ini bisa menjadi penghalang? Allah biahkamil hakimin. Allah hakim yang paling adil. Di mizannya Allah, ketika ada hablum minan nas, ada seseorang yang telah menzolimi orang lain, atau dia berkata-kata kepada orang itu, atau menyakitinya, atau menghinakannya, dan lain sebagainya, atau mengambil yang bukan haknya, maka ada yang namanya mizannya Allah, perhitungan Allah Subhanahu wa taala di dalam perhitungan tersebut. Jadi dipanggil tuh, ada yang hablum minallah, ada yang hablum minan nas. Kalau hablum minallah dia taubat, minta ampunan kepada Allah, selesai. Tapi kalau hablum minan nas, disinilah mereka yang akan apa? Yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap temannya dengan temannya, saudaranya dengan saudaranya. Ketika dia ikhlaskan, ketika minta maaf, dimaafkan, maka insya Allah dia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau dia tidak mendapatkan izin, atau dia tidak diikhlaskan, maka ini yang berbahaya. Dia bisa ada yang namanya dosa kepada manusia yang lain dan tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hablum minan nas ini sangat penting. Minta maaf lah, minta ridhonya lah. Jangan sampai engkau tidak masuk surga gara-gara engkau punya hablum minan nas. Masya Allah, makasih banyak Habib. Nah ini buat jamaah Islam itu indah yang di rumah ya. Waktunya sama-sama kita simak lagu Indonesia Raya.